Salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan ini, sehingga pada hari ini hari yang spesial yang Tuhan berikan untuk kita menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, maka kesempatan ini sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita sama-sama berdoa untuk kita minta supaya Tuhan pimpin penyampaian firman ini, dan supaya juga Tuhan membukakan rahasia firman di dalam rohnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa di sorga, bersyukur untuk kesempatan ini. Kami kembali lagi boleh mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kami perlu firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa itu untuk terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Karena tanpa firman-Mu menjadi tidak berarti hidup ini. Tetapi oleh firman-Mu menjadikan kami pribadi yang berarti di hadapan Tuhan. Sebab itu lawat kami semua, jemaat Tuhan yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan pesan firman Tuhan ini dengan pengurapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih, kami akan baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau baca firman Tuhan yang sudah sering kita baca bersama-sama. Tapi kesempatan ini saya rindu untuk kembali kita membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu selalu baru. Firman Tuhan tidak pernah dia usang oleh waktu, tetapi dari waktu datang kepada waktu dia selalu baru. Dalam kitab Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19 bagian A. Mari saya mau baca, Bapak Ibu Saudara memperhatikan. Firman Tuhan berkata demikian. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ada beberapa titik koma di sini, 2 kali titik koma. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menunjuk kepada pribadi seorang yang bernama Abraham. Abraham adalah tokoh di dalam Alkitab yang disebut sebagai bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Atau Abraham ini juga disebut sebagai bapak pewaris berkat, perjanjian berkat maksudnya. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, keturunanmu lah akan mendapat berkat dan engkau akan menjadi berkat. Yaitu dimulai dari Abraham. Saudara, dalam tulisan firman Tuhan di sini, imannya tidak menjadi lemah. Sehingga alasan dalam firman Tuhan, Abraham disebut sebagai bapak orang percaya karena imannya tidak menjadi lemah. Mengapa seberapa penting iman itu di dalam kehidupan kita? Saudara, apa yang kita alami dalam hari-hari hidup sebetulnya sebuah proses ujian iman. Maka mengapa dalam kehidupan kekristenan mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Susah senang atau apapun yang kita alami dalam hidup ini, firman berkata kamu harus tahu mengucap syukur. Katakanlah sekalipun kita orang percaya, kita harus menghadapi kondisi demikian. Karena di situ akan menguji iman kita. Dan semakin diuji, maka akan semakin mantap kehidupan perjalanan hidup iman kita, saudara-saudara. Sebab nggak akan disebut sebuah kemantapan, nggak akan disebut sesuatu yang bermutu dan berkualitas kalau nggak melewati proses ujian. Dan iman inilah yang memegang peranan penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saya tidak tahu, mungkin saudara sedang menghadapi kondisi-kondisi di luar sana yang penuh dengan banyak tantangan, riak-riak kehidupan. Di sini peran iman di dalam hidupmu untuk engkau mau bertahan. Di sini peran iman dalam hidupmu untuk engkau tetap maju, saudara-saudara. Tidak terbawa dengan keadaan lalu kemudian imanmu menjadi lemah. Tuhan punya tujuan dalam setiap kehidupan kita, untuk membawa kita menjadi pribadi yang lebih berarti lagi. Menjadi pribadi yang terus naik, bukan turun. Dan untuk menyatakan bahwa iman pribadimu itu naik dilihat dari kualitas iman.
Iya, saudara-saudara. Nah, Abraham imannya tidak menjadi lemah. Memang ada banyak hal yang ada di sekitar kita yang bisa saja saudara-saudara melemahkan iman. Bisa. Dan potensi-potensi itu ada, saudara-saudara. Iya. Hal-hal itu ada, nggak jauh dari kita. Dan kita tertantang untuk hal itu. Seperti apa kata firman Tuhan yang mengajak kita untuk tetap kuat dalam iman. Sebab kitab 1 Yohanes menulis tentang iman itu yang mengalahkan dunia. Saudara, apa yang dapat kita kalahkan dunia? Bukan dengan fisik, bukan. Tetapi dengan iman. Sehingga kan ada lagu berkata, dengan iman kuhadapi semua. Jadi iman ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan kekristenan. Sehingga masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, hanya bisa terkalahkan oleh iman. Saudara. Firman Tuhan berkata dalam tulisannya, iman dalam kehidupan kita, iya saudara, akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Ketika dalam pelayanan Yesus ada banyak orang datang padanya, orang yang sakit, orang yang lumpuh dan sebagainya. Lalu apa akhir kata Yesus berkata? Pergilah jadi menurut imanmu. Saudara, jadilah menurut imanmu. Maka balik dalam ayat di sini, Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ada situasi dan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Dia tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Saya ingat pada khotbah saya pada minggu kemarin saya posting, saudara-saudara kasih Tuhan. Meskipun tubuh badan ini semakin merosot, tetapi tubuh batinia terus dibaharui oleh Roh Kudus. Saudara-saudara kasih Tuhan, begitu juga dengan kehidupan iman kita, percaya kita kepada Yesus. Dan dalam tulisan firman Tuhan, apa yang dikatakan dalam ayat di sini, ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka demikian juga di dalam kehidupan perjalanan iman. Ya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau buka dalam kitab Petrus. Tulisan dalam kitab 1 Petrus. Oh maaf. Iya benar, 1 Petrus pasal 4. Iya. 1 Petrus. Oh maaf. 1 Petrus pasal 1. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, di sini menguji iman. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Satu kemurnian akan muncul melalui sebuah proses. Iya, saudara. Nggak akan tampil satu kemurnian tanpa proses. Maka proses inilah yang Alkitab tulis dalam tulisan di sini, berbagai-bagai pencobaan. Ya, tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jauh lebih tinggi nilainya. Saudara, kalau Alkitab menulis di sini bahwa untuk menguji kadar emas itu dengan api, sebab Alkitab menulis dalam tulisan di sini, diuji kemurniannya dengan api. Tapi itu api bicara tentang pergumulan dalam hidup. Api bicara tentang tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Maka balik apa yang dikatakan kitab Roma tadi. Jangan lemah imanmu. Artinya tetap kita menaruh harap dan menaruh percaya kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Karena dibalik dari semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Puji Tuhan.
Maka Ibu Bapak, di waktu yang singkat ini saya mau sampaikan kepada kita, mari iman yang engkau miliki di dalam engkau, bicara keyakinan percaya kita kepadanya. Tentu tidak hanya sekedar sebatas percaya saja, tetapi firman Tuhan memberikan sebuah rumusan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iya. Ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk dia mempersembahkan anaknya Ishak, dia mengambil pesan ini dan dia percaya bahwa Tuhan pasti mengadakannya. Dan dia melakukan itu dengan sebuah tindakan, dengan perbuatan. Sehingga perbuatannya ini dilihat, ditilik oleh Tuhan menjadi sesuatu yang sempurna dalam perjalanan iman. Sudah dikasih Tuhan. Maka Alkitab menulis, Abraham, engkau dan keturunanmu akan diberkati dan engkau akan jadi berkat. Begitu juga dengan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih yang dikasih Tuhan. Jangan sampai imanmu menjadi lemah. Iya. Saya tidak tahu pergumulan yang saudara hadapi, tetap menaruh harap, menaruh percaya kepada Dia Yesus. Kita tak percaya bahwa Dia ada dan Dia selalu menolong engkau. Dia ada dan Dia selalu menyatakan kuasanya di dalam engkau. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Sehingga, apa janji Tuhan kepada Abraham? Abraham diberkati karena imannya, karena perbuatannya. Kita pun juga akan diberkati karena percaya kita kepada Tuhan. Perbuatan kita yang kita tunjukkan kepada Yesus. Apa perbuatan itu? Perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Kehidupan yang menjadi berkat bagi orang. Dan hidup yang selalu menyatakan, saya mengasihi Tuhan. Saya mau hidup setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak sekalian. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dalam engkau. Dan makin lebih lagi kita akan melihat kasih karunia anugerah Tuhan dalam hidup ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan yang singkat. Untuk kami menyadari dalam setiap kami, bagaikan seperti Abraham, bahwa imannya diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, dia tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Kami pun juga demikian. Setiap pribadi lepas pribadi inilah kami. Kami sadar bahwa hidup ini bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi tantangan yang kami alami dalam hidup untuk memurnikan kemurnian iman. Menunjukkan kemurnian iman. Dan dengan iman itu kami akan mengalahkan dunia. Sebab itu hamba berdoa, Tuhan lawat kami, lawat jemaat-Mu, lawat umat-umat-Mu. Dengan lawatan Roh-Mu jadi bagian setiap kami. Untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, baharui kami, pulihkan kami. Dan kami syukurkan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami jadi pelaku dalam firman Tuhan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Amin.